warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Aziza dari kelas 2E jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas UIN Suskariau. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kewarganegaraan. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang latar belakang kewarganegaraan, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, latar belakang pendidikan kewarganegaraan secara etimologis, yuridis, serta terminologis. Yang ketiga, landasan hukum kewarganegaraan. Yang keempat, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, ruang lingkup kewarganegaraan. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Baik, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang bersikap demokratik politik yang diperluas dengan sumber-sumber ilmu lainnya. Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, dan bertindak demokrasi dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pendidikan kewarganegaraan diciptakan guna untuk saling demokratis dalam kehidupan. Demokratis di sini menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang ia rasakan, sehingga kita dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Tetapi demokrasi ini mempunyai dasarnya atau landasannya, yaitu kita harus mengacu dulu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam landasan tersebut? Demokrasi banyak terjadi di lingkungan kita, seperti di lingkungan keluarga. Keluarga memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Ayah bertugas bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dan ibu bertugas di dapur untuk menyediakan makanan atau menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah. Dan anak bertugas untuk belajar, pergi ke sekolah, dan mendapatkan ilmu, dan ilmu tersebut dapat dia manfaatkan bagi keluarganya. Di lingkungan sekolah, kita juga dapat berdemokrasi. Contohnya seperti pemilihan ketua OSIS. Kita dapat memilih siapa di antara kandidat yang sangat kita inginkan. Itu termasuk demokrasi. Dan yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita dapat gotong royong atau saling membantu sesama, seperti membersihkan musola, membersihkan perkarangan di sekitar rumah, dan masih banyak lagi. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama etimologis, yang kedua yuridis, dan yang ketiga terminologis. Yang pertama secara etimologis. Latar belakang etimologis dari pendidikan kewarganegaraan diambil dari 2 kata tersebut. Yang pertama pendidikan, yang kedua kewarganegaraan. Jadi, pendidikan adalah usaha yang kita lakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan agar ilmu yang kita pahami dapat kita kembangkan dalam potensi yang kita miliki. Dan kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, mau itu hukum ataupun politik. Yang kedua, secara yuridis. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, secara terminologis. Latar belakang terminologis dari pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandasan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analis, serta bertindak secara demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Landasan hukum kewarganegaraan. Landasan hukum kewarganegaraan terbagi menjadi 2. Yang pertama, landasan hukum.
Landasan hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang kedua berisi tentang cita-cita mengisi kemerdekaan, dan alinea yang keempat berisi tentang suatu kekhususan tujuan negara. Poin yang kedua, pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Poin yang ketiga, pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Landasan hukum kewarganegaraan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mewajibkan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa wajib ada di setiap kurikulum tingkat tinggi. Dan hukum yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2015 yang mana Standar Nasional Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat tinggi harus memuat pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta diperlombakan. Landasan hukum kewarganegaraan yang kedua yaitu landasan IDIL atau yang disebut dengan Pancasila. Pancasila memiliki 3 sistematik. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. A. Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. B. Mendidik kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan tanah air. C. Belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. D. Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, suku, bangsa, menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Jadi, kesimpulan dari ini, pendidikan kewarganegaraan itu kita pelajari untuk menimbulkan rasa cinta kita terhadap negara kita sendiri. Walaupun kita memiliki berbagai macam ragam perbedaan seperti suku, bahasa, agama, pakaian, semuanya, tapi kita menimbulkan rasa cinta kita kepada negara kita. Kita bersatu untuk menjadi negara yang lebih baik lagi dan menjadi kepribadian yang baik. Tidak ada rasa sombong, angkuh, merasa menganggap dirinya yang paling benar. Suku dia yang paling benar, ada dia yang paling benar. Tidak ada hal yang seperti itu. Jadi, di sini kita diajarkan untuk saling menerima satu sama lain, bertoleransi dan menghargai satu sama lain. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan itu sangat banyak. Salah satunya, yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti apapun banyaknya ragam suku, bangsa, agama, dan bahasa di negara kita ini, kita tuh harus tetap satu, sebagaimana simbol dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Perbedaan ini meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa negara sendiri, serta Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu kebutuhan warga negara. Kita sebagai manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk apa? Untuk saling menolong, saling membantu, sehingga kita bisa menjadi satu.
ada banyak hal yang kita butuhkan, seperti hidup gotong royong, bebas berpendapat, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan dasar-dasar hukum kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu norma hukum dan peraturan. Di setiap negara mempunyai peraturannya masing-masing, yang kita sebagai rakyatnya yang harus mengikuti peraturan tersebut, karena peraturan yang diciptakan tidak mungkin merugikan kita atau orang lain. Norma hukum dan peraturan tidak hanya ada di sebuah negara, tetapi selalu ada di lingkungan kita, seperti dalam kehidupan keluarga mempunyai peraturannya masing-masing, seperti kita tidak boleh keluar malam lebih dari jam 9, atau setiap sore kita harus menyapu rumah. Setelah itu di lingkungan sekolah sudah jelas peraturan apa yang telah ditetapkan, seperti menggunakan baju seragam, memotong kuku, tidak mengeluarkan baju, dan masih banyak peraturan lainnya. Yang keempat yaitu konstitusi, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang kelima yaitu mengikuti hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM. Seperti mereka ingin menyuarakan pendapat, mereka bebas. Dan seperti mereka ingin bersekolah, mereka bebas. Karena apa? Negara kita adalah negara demokrasi. Dan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam menghadapi isu kewarganegaraan, serta selalu berpikir partisipasi aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik, aktif dalam kehidupan antara bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk membanggakan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam sebagai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini agar ketika isu-isu yang datang kepada kita, permasalahan-permasalahan yang datang, kita dapat berpikir secara cerdas. Kita tidak langsung menyangka atau tiba-tiba kita merasa takut dengan berita yang telah datang. Kita harus mencari tahu apakah hal itu benar, apakah hal itu mungkin terjadi, dan apakah sumber yang kita dapat itu telah pasti. Jadi, jika kita telah belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, kita tahu langkah-langkah apa saja yang akan kita ambil ketika kita bertemu dengan sesuatu isu-isu yang sangat berbahaya bagi kita sendiri, bukan bagi negara saja. Jadi, fungsi dari adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di mata perkuliahan sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasannya dan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Agar terwujudnya negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya masing-masing. Saya rasa sampai di sini penjelasan tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Semoga apa yang saya sampaikan, teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengamalkannya. Jika ada kesalahan yang berasal dari saya
Saya mohon maaf dan kebenaran itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.